Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala fi sabilihil hajj. Ashhadu an la ilaha illallahul ahadus samad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisani ila yaumil mi'ad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para adik-adik calon generasi penerus perjuangan Islam, semoga semua yang hadir maupun yang masih di perjalanan sama-sama tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema untuk kesempatan kali ini mengambil judul Adab Sunnah Nabi dalam Akhlak Keberpihakan. Kayaknya judul ini belum pernah dimuat oleh orang lain. Jadi sekarang pagi ini kita membahas adab sunnah Nabi dalam akhlak keberpihakan. Supaya apa? Supaya kita kalau sedang melihat peristiwa globalisasi internasional, ada dua posisi. Kita mengikuti sunnah Nabi dalam memilih posisi. Apabila kita menghadapi dua pilihan yang seolah terasa sulit, maka selain istikharah, kita menggunakan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW dalam menentukan pilihan keberpihakan, supaya kalau sama-sama jelek, jeleknya 3, ada jeleknya 5, kita milih yang jeleknya 3. Soal bulan depan yang jeleknya 3 jadi 6, yang jeleknya 5 jadi 2, itu soal bulan depan, ada perubahan takdir Allah, kita nggak tahu. Yang jelas yang kita dipertanggungjawabkan itu pada waktu kita tahu, bukan pada waktu kita nggak tahu, bukan. Atau dua-duanya baik, benar, yang satu punya nilai 9, yang satu punya nilai 7, kita milih yang 9. Soal nanti tahun depan yang 9 jadi jeblok 6, yang 7 naik 10, yaitu urusan tahun depan. Yang jelas kita disuruh melihat, memilih itu ada adab dan akhlak
dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke dalam tema surat 30. Yang bawa kertas, bawa pulpen, ditulis. Yang bawa HP bisa ditulis internal, atau mungkin semacam tulisan rangkuman, atau bahkan bisa rekaman. Jadi kalau ada yang keliru tinggal disampaikan untuk amar ma'ruf nahi munkar ataupun menegur supaya kekeliruannya jangan diteruskan. Kalau ada kebaikan tinggal di-share supaya orang-orang beriman sama-sama menyaksikannya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat 30 namanya Ar-Rum. Ada alif lam, kalimat ma'rifat khusus bangsa Rum zaman Nabi, bukan Rom zaman sekarang. Karena zaman sekarang sekedar kota Romawi yang ada di negara Italia Eropa. Tapi kalau zaman dulu merupakan bangsa besar, tidak seperti sekarang. Dan itu khusus kisah ini disaksikan langsung oleh baginda Nabi sebagai percontohan peradaban yang dihadapi baginda Nabi. Peradaban adidaya Romawi dan peradaban superpower Persia. Kalau sekarang kita tidak menghadapi dua-duanya, kita menghadapi beda lakon, beda pelaku, beda tempat, beda zaman, yaitu peradaban superpower Amerika dan peradaban ada negeri adidaya baru yang dikomentari oleh Profesor Robert B.M. Mereka atau profesor tersebut lulusan ilmu politik Universitas Chicago Amerika, yang mengatakan sekarang ada negara adidaya baru, yaitu Iran. Kenapa disebut adidaya baru? Memiliki ribuan rudal hipersonik yang mencapai ribuan kilometer ke negara lain, tidak dimiliki oleh Amerika. Amerika sekedar punya nuklir, punya rudal penjelajah, tapi tidak punya ribuan rudal hipersonik. Kalau perang terbuka, kata pengamat militer internasional maupun geopolitik, Amerika jelas kalah. Maka minta keroyokan, bantuan kepada sekutu-sekutunya. Dan Allah takdirkan sekarang tidak ada sekutu Eropa yang mau membantu. Itulah adidaya baru. Masuk ke dalam ayat. Ayat pertama alif lam mim, itu urusan singkatan. Tidak ada tafsir yang menjelaskan secara ilmu bahasa nilai, tetapi diserahkan semua ayat-ayat seperti itu urusannya Allah dan urusannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat kedua, ghulibatir rum. Hulibatil rum, hulibat berasal dari akar kata ghalib, menang. Kalau ghalib pemenang, tapi kalau hulibat tidak menang, alias kalah. Hulibatir rum. Pada waktu zaman Nabi ayat ini turun menceritakan bangsa Romawi kalah oleh bangsa Persia. Ilmu tafsir menjelaskan dalam Ibnu Katsir, Jalalain maupun tafsir Departemen Agama Indonesia maupun tafsir Az-Zuhaili maupun tafsirnya Arab Saudi dan lain-lain, bukan Romawi Barat yang beribu kota di Eropa, tapi Romawi Timur, ibu kota Konstantinopel, yaitu di Turki daratannya. Turki secara budaya memiliki budaya Islam, tapi secara teritorial masuk ke Eropa, namun Eropa Timur. Setelah Islam menang, nama Konstantinopel diganti Istanbul.
kota kejayaan Islam, kota kemenangan Islam, kota kenangan kehebatan Islam. Begitu zaman Ataturk, Islam kalah lagi, Turki disekulerkan lagi, nama ibu kota Istanbul Turki karena mengingat, mengenang, dan orang Islam senang, digeser supaya nama ibu kota Turki jangan memberi semangat ke umat Islam, pindah ke Ankara. Untung bukan Ankara murka. Coba kalau Ankara murka berat. Ini Ankara, namanya kalau di dalam bahasa Indonesia saya belum mempelajari detail arti Ankara di ibu kota Turki. Mirip dulu Indonesia, Jakarta dulu sebelumnya Jayakarta, dimenangkan oleh Fatahillah karena mengandung unsur kemenangan Islam. Jayakarta, supaya umat Islam hilang semangat kehebatan menangnya, gantilah nama Jakarta saja, jangan Jayakarta yang berbau Fatahillah dari Batavia, supaya hanya dikenal kota metropolitan, ibu kota negara yang paling ramai, sudah itu aja, jangan ingat Islam. Giliran pemilu, ibu kota Jakarta hampir selalu dimenangkan oleh kepentingan-kepentingan partai politik Islam. Maka orang sekuler yang belajar ilmu silaturahim kemayatnya Kemal Ataturk dan Fir'aun ingin merubah ibu kota Indonesia, jangan Jakarta tapi IKN Kalimantan. Itulah bukti gak seneng kalau mengandung unsur kejayaan Islam yang menjadi ibu kota. Mirip ya, itu urusan politik dalam negeri. Sekarang masuk ayat yang ketiga. Fi adnal ardi, dalam dekatnya bumi, bahasa lainnya pada bumi yang dekat. Kenapa pada bumi yang dekat? Peperangan antara adidaya Romawi, ibu kota ataupun Romawi Timur, dari Istanbul, Konstantinopel, Turki, pasukan berangkat sambil nyamper itu berarti apa kalau bahasa Indonesianya? Setiap kota dan negara yang dilalui, ayo tambah pasukan, ayo gabung pasukan, ayo sampai ke Syria, perbatasan Palestina. Begitupun negara superpower Persia dari Iran berangkat melewati Irak, melewati Palestina, ketemu di Syria yang sekarang identik dengan sebutan Suriah maupun perbatasan dengan Lebanon, Yordania dan sekitarnya. Dulunya bernama Syam, negeri Syam. Sekarang sudah pecah-pecah banyak negara. Maka dua posisi jauh semua. Dari Romawi ya hampir 2000 km, dari Iran ya hampir 2000 km. Sedangkan dari Mekah Nabi Muhammad diutus kurang lebih jarak lurus 1000 km. Maka ayatnya sedang menggambarkan bumi yang dekat untuk tempat peperangan Romawi dan Persia. Dekat dengan siapa? Dekat dengan baginda Nabi diutus. Dua-duanya jauh, tapi yang dekat Rasulullah dengan para sahabat, yaitu di Mekah ataupun di Arab. Wahum mim ba'dihim ghalabihim, dan mereka bangsa Romawi setelah dikalahkan oleh Persia, sayaghlibun, kelak nanti kapan-kapan akan menang kembali. Orang Quraisy yang musyrik, orang kafir Mekah, membuli, menghina, ngeledek, nyinyir kepada kelompok baginda Nabi dan sahabat. Kalau bahasa sinihnya, ngerti sing ngendi,
Romawi kalah oleh Persia, nanti akan menang lagi. Karena dulu belum ada TV, belum ada medsos, belum ada internet, belum ada satelit, belum ada HP, belum ada telepon. Tahu dari mana? Kalau jaraknya sudah 1000 km ada perang, Romawi kalah oleh Persia, nanti kapan-kapan akan Romawi menang, Persia kalah, Romawi menang lagi. Tahu dari mana? Dihina Nabi Muhammad. Karena memang informasinya aneh. Itulah bukti yang pertama, Allah mengajarkan tidak gengsi. Surat Ar-Rum bangsa kafir dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Silahkan googling, klik nama surat di Taurat, adakah nama Romawi? Tidak ada. Silahkan diklik Injil, apakah ada nama Romawi? Tidak ada. Tapi klik Al-Quran atau kita baca langsung kitabnya, karena kita umat Islam, nggak usah klik. Kok kenapa kitabnya umat suci Islam dan Nabi Muhammad Arab ada surat Ar-Rum? Jangan gengsi. Allah aja nggak ngajari gengsi. Mau bangsa kafir, mau bangsa Islam, kalau lagi untuk percontohan oleh Allah, ya itulah contoh. Nggak peduli itu kafir, sampai sekarang Romawi mayoritas kafir. Di Eropa yang Islamnya perkembangannya banyak itu Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan lain-lain. Roma atau Italia lambat. Tapi nggak apa-apa. Allah nggak gengsi memakai nama Romawi sebagai nama surat. Kenapa? Karena zaman dulu Romawi pada zaman surat dan ayatnya ini turun, memang bangsa yang untuk percontohan adidaya superpower. Jadi untuk percontohan, satu poinnya Allah nggak ngajari gengsi. Tidak seperti kita manusia, ustadz gengsi, kiai gengsi, ulama gengsi. Makanya banyak perpecahan, 72 kelompok sesat. Yang satu dijamin surga. Apakah kita ingin masuk yang satu, ataukah kita masih masuk 72? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ikhtiar usaha pengen menuju ke yang satu. Soal belum nyampe, soal belum mampu, urusan Allah Maha Pengampun. Tapi jangan mempertahankan 72 kelompoknya. Maka Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih tidak pernah mengajari egoisme, tidak pernah mengajari untuk eksklusif, nggak pernah. Tapi terbuka, silaturahim ke Arab, silaturahim ke Iran, silaturahim ke Amerika, silaturahim ke Australia, dan negara-negara lain. Padahal Muhammadiyah bukan negara. Silaturahimnya antar negara, hebat. Yang kelompok lain cuma ngaji, merasa hebat. Ngaji belum bisa ilmu diplomatik, merasa suci. Ngaji belum ngerti ilmu geopolitik, merasa pinter. Ngaji baru cerita akidah iman, baca kitab, belum ngerti pergaulan internasional, ngaku paling bener. Dari mana rumusnya? Benar itu harus dibuktikan. Para nabi membuktikan kebenaran, bukan omon-omon. Makanya para nabi ahli gaul. Nggak ada nabi yang mengkuperkan diri, kecuali yang sedang dicontohkan ilmu hikmah seperti Nabi Khidir, ya, ditakdirkan seperti ngumpet gitu. Karena itu lagi cerita ilmu hikmah. Kalau ilmu syariat semuanya pergaulan. Tidak ada nabi yang tidak bergaul. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena ayatnya mengatakan mau menang, orang Quraisy ngeledek alias membulinya gini. Romawi nerima ajaran langit, Romawi nerima utusan Allah, Romawi nerima kitab suci Injil dari ajaran Tuhannya, kalah oleh Persia. Maka kamu Muhammad dengan sahabat kalah oleh kami orang Quraisy. Kami Quraisy musyrikin, penyembah berhala, sama-sama Persia paganisme, penyembah api dan berhala. Hebat, GR, merasa hebat. Maka setelah ayat ini mengatakan nanti akan menang, Abu Bakar mengatakan tidak, saya tetap percaya Romawi akan menang, karena saya mendengar langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda pikiran, Abu Bakar yakin pada iman informasi dari Nabi Muhammad ayat, sedangkan orang Quraisy nggak yakin. Kenapa? Ya karena mereka nggak percaya kebenaran ayat.
Maka poin yang kedua, Rasulullah bukti sebagai nabi, bukti sebagai rasul, bukti menerima wahyu, bukti menerima mujizat. Itu poin yang kedua. Selain yang pertama tadi, Allah nggak ngajari gengsi. Dan yang kedua, Rasulullah asli nabi, bukan nabi palsu, karena menerima wahyu. Apa buktinya? Buktinya setelah peristiwa itu, Ubay bin Khalaf ngajak Abu Bakar adu taruhan. Hei Abu Bakar, kalau ucapanmu mengatakan benar nabimu, sedangkan kami orang Quraisy gak percaya Muhammad nabi, katanya Romawi kalah mau menang, taruhan. Saya siap 10 ekor unta dan kamu siapkan 10 ekor unta. Ini awal. Abu Bakar, ya saya mau. Belum ada hukum haram taruhan waktu itu, belum ada hukum haram judi. Ibaratnya kalau zaman sekarang belum ada hukum haram judul. Kalau sekarang Abu Bakar berani lagi mendatangi Ubay bin Khalaf. Setelah Abu Bakar mendatangi Ubay bin Khalaf yang kedua pertemuan, Ubay bin Khalaf kepancing. Nah, rasa ini takut nih, kamu mau cabut taruhannya? Kata Abu Bakar, enggak, 100 onta, jangan 10 onta, tanggung 10 onta, 100 onta saya punya. Kamu punya enggak 100 onta? Kalau Romawi kalah, ontaku untuk kamu. Persia menang, silahkan Ubay bin Khalaf. Tapi kalau nanti Romawi Allah takdirkan menang sesuai dengan keyakinanku, ucapan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka untamu yang 100 untuk aku. Setengah kaget Ubay bin Khalaf, ternyata mau nambah taruhan. Oke, nambah taruhan, 100 onta untuk taruhan. Ada Banjarharjo berani taruhan 100 onta. Kalau zaman sekarang 100 Mercedes, 100 baby band, ataupun 100 Jaguar maupun mobil-mobil mewah Alfa dan lain-lain, harganya mahal-mahal. Intinya taruhan ini dimenangkan oleh Abu Bakar pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Umat Islam mendengar Romawi menang lagi dan Persia kalah. Akhirnya Abdurrahman anaknya Abu Bakar menagih janji kepada Ubay bin Khalaf. Hei paman, sini, panjenengan belum setor 100 onta. Padahal Romawi sudah bukti kalah, sudah bukti menang, dan Persia yang kalah, penyembah api, penyembah berhala, paganisme seperti kamu. Kamu pun nanti akan kalah, kami akan menang. Tambah jengkel, bayar ontanya sambil ngosong upamanya kalau bahasa sininya, karena merasa diancam mau kalah oleh dakwahnya baginda Nabi dengan para sahabat. Ayat 4 berbicara fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi akan menang. Abu Bakar ngomong ke Ubay bin Khalaf, kamu jangan memaksa 3 tahun harus menang. Pokoknya jaraknya 3 tahun sampai 9 tahun. Kapan terjadi perangnya nggak tahu. Kita juga bukan diplomasi dari Persia, bukan diplomasi dari Romawi. Kita sama-sama penonton. Jadi nggak tahu mau terjadi perangnya kapan antara politikus Romawi dengan politikus Persia, nantangnya kapan. Tapi kami kasih jarak antara 3 sampai 9 tahun, nanti akan terjadi peperangan besar antara superpower Persia dan adidaya Romawi. Setelah itu, lillahil amru, semuanya milik Allah, segala urusan. Kita orang beriman, poin yang ketiga, diajari yakin takdir, keputusan semua dari Allah soal menang dan kalah. Jangankan Romawi dan Persia, para nabi utusan Allah, para nabi manusia maksum, para nabi manusia suci. Kalau dosa langsung ditegur, kalau dosa langsung berhenti, kalau dosa tidak diteruskan lagi. Mereka saja banyak yang kalah, yang menang sedikit. Nabi Zulkarnain menang, Nabi Dawud menang,
Nabi Sulaiman menang, Nabi Muhammad pertama kalah, hijrah ke Habsyi, hijrah ke Taif, hijrah ke Madinah, hijrah ke tempat-tempat lain. Tapi Allah mentakdirkan Nabi Muhammad jihad menang. Sedangkan Nabi yang lain, Nabi Ibrahim yang menghancurkan Raja Namrud, cukup Allah mengirim nyamuk masuk telinganya. Bukan Nabi Ibrahim mukul Namrud, bukan. Begitupun Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Syu'aib, Nabi Khidir tidak pernah memenggal kepala Fir'aun, tapi Allah yang menenggelamkan Fir'aun. Beda, Nabi saja yang menang sedikit, yang kalah lebih banyak, dan yang tidak kalah, tidak menang juga sedikit. Maka urusan takdir, urusan Allah. Orang iman harus percaya takdir. Jangan kalau kalah ngeresula, kalau menang GR, jangan. Menang ya bersyukur, kalah ya sabar. Itulah orang beriman. Itu poin ketiga. Poin yang keempat, masuk kalimat lagi, min qablu wa min ba'du. Kenapa ayatnya min kok bukan qobli, kok qoblu? Bukan min ba'di, tapi kok min ba'du? Padahal ketemu huruf khafat, ketemu huruf jer. Kenapa i'rabnya domah rofa bukan kasroh? Ayat-ayat semacam ini sedang menggambarkan betapa isim ghairu munsharif yang tidak boleh dikasroh, kemudian bentuk nyata ini sedang cerita ajnabiyah, cerita kisah sebelum Al-Quran, sebelum Nabi Muhammad mendapat putusan kemenangan dalam Islam. Maka lagi cerita bangsa-bangsa sebelum Islam, menggunakannya qoblu, ba'du, dan sejenisnya. Tidak qobli, tidak ba'di. Begitupun isim zaman dan lain-lainnya, lagi cerita zaman dahulu bahla kala. Ya, zaman bahla dahulu kala, bukan zaman Nabi Muhammad menang. Maka menggunakan kalimat tersebut dan lain-lain alasan. Semua kemenangan, semua kekalahan kita serahkan urusan Allah yang maha mentakdirkan. Menang jangan sombong, kalah jangan putus asa. Menang jangan GR, kalah jangan ngersula. Menang harus syukur, kalah harus sabar. Yakin kepada takdir Allah, orang beriman. Maka untuk mengetahui poin yang keempat, yauma idzin, pada hari ini, penafsir mengatakan pada cerita kisah hari kemenangan Romawi, adidaya melawan superpower Persia, yafrohul mu'minun, yafrohul, mereka merasa bahagia, senang, gembira, ria. Siapa? Al mu'minun, orang-orang beriman. Ini poin keempat. Nabi Muhammad senang Romawi menang, para sahabat gembira Romawi menang. Orang-orang beriman, ini ayatnya Allah mentakdirkan boleh orang beriman merasa lega hatinya mendengar Romawi menang, padahal sama-sama kafir. Persia kafir, Romawi kafir. Tapi kenapa Allah mentakdirkan ayatnya orang beriman boleh merasa senang, gembira, bahagia mendengar Romawi menang? Poin keempat masuk. Itulah yang disebut pilihan. Kenapa kok memilih Romawi padahal sama-sama kafir? Romawi menerima ajaran ilahi, Persia anti Tuhan, anti ilahi. Romawi menerima ajaran Nabi Isa, walaupun nanti menjadi Yesus Kristus anak Tuhan. Persia tidak mengenal Nabi. Romawi menerima kitab suci Injil,
Walaupun nantinya ada revisi, amandemen, ditambah, diganti, urusan mereka. Kita tidak sedang membahas urusan dalamnya. Tapi Persia tidak mengenal kitab suci, maka Islam boleh memilih kafir yang mending daripada ini kafirnya parah banget. Paham? Sama-sama kafir, Persia kafir, Romawi kafir, tapi simpatik kepada Romawi karena kekafirannya lebih mending daripada Persia pada waktu itu. Paganisme, majusi, penyembah api, penyembah berhala. Itu poin keempat. Adabnya Nabi memilih, bukan netral. Akhlaknya Nabi memilih, bukan netral. Jadi kalau ada orang bilang saya netral, nggak bela Persia, nggak bela Romawi, kenapa? Sama-sama kafir, nggak paham. Ayatnya jelas, sunnah Rasulnya jelas, kok ngomong netral? Berarti nggak paham. Ayatnya cuman nyampe tenggorokan, dihafal, tapi tidak dipahami. Tidak ada nabi netral dalam hal urusan pilihan, nggak ada. Semua nabi memiliki keberpihakan. Maka itulah contoh dahulu kala Rasulullah memiliki adab, memiliki akhlak dalam keberpihakan, simpatik, merasa senang orang-orang beriman mendengar Romawi menang daripada Persia, penyembah api, penyembah berhala. Oke, paham? Berarti ada nggak ajaran netral dari Nabi Muhammad? Nggak ada. Ada nggak ajaran Allah nyuruh netral untuk memilih posisi? Tidak. Harus punya pilihan. Soal nanti ternyata Romawi menjadi musuh besar Islam, itu urusan nanti, terbukti. Zaman tahun 634 Masehi, umat Islam musuh terbesarnya Romawi, bukan Persia. Rasulullah dengan sahabat hampir kalah dari Madinah, perang Tabuk, perang yang lain. Pasukan Romawi 100.000 pasukan Islam cuman 5.000. Hampir kalah kalau bukan takdir Allah yang maha hebat. Begitupun perang Yarmuk, perang terbesar lagi antara Romawi dan Islam. Mereka pasukan Romawi sekitar 150.000 pasukan, Islam sekitar 40.000 pasukan. Selisihnya berapa? 150 dengan 40, 3 kali lipat lebih. Hampir kalah. Khalid bin Walid, Allah takdirkan hebat panglimanya, memilih tebing jalan Yarmuk, yaitu di sampingnya sungai besar, di samping kanannya tebing tinggi pegunungan. Jadi pasukan yang 150.000 banyak sekali masuk ke jalur ini berhimpit-himpitan, kesulitan. Akhirnya gampang diserang oleh pasukan yang jumlahnya sedikit, walaupun 40.000. Tidak menunggu di tempat terbuka, resiko dikepung, dan tidak menyerang sesudah Yarmuk, resiko umat Islam yang susah, kesulitan. Hebatnya Khalid bin Walid. Akhirnya mereka pada waktu dalam posisi itu sudah kesulitan sek-sekan. Apa sek-sekan kalau bahasa Indonesia? Umpel-umpelan, desak-desakan. Mau ngambil panah ya tangannya sama temennya lagi repot, mau ngambil pedang ngacung ya tangannya lagi repot, berjalan gerudukan, umpel-umpelan, desak-desakan. Mau ngelempar tombak ya nanti kena ke kepalanya teman sendiri. Itulah hebatnya Khalid bin Walid. Pasukan Islam sedikit tapi mencari celah supaya lawan berdesak-desakan, capek sendiri sebelum berhadapan langsung dengan pasukan Islam. Semuanya sudah takdir Allah. Maka terjadilah Khalid bin Walid setiap perang menang, sahabat lain mulai berlebihan memuji.
Pokoknya kalau perang panglimanya Khalid bin Walid pasti menang. Sudah berani ujub, pasti Umar curiga sebagai khalifah. Waduh. Kalau begini akidah umat mulai keropos nih. Diberi kemenangan mulai luntur nih. Diberi kehebatan mulai memuji-muji perorangan nih. Ah, bahaya akidah. Berarti kurang yakin pada takdir Allah yang maha hebat. Sudah mulai kerasupan asobiah hebatnya Khalid bin Walid. Ah, bahaya. Panggil Khalid bin Walid. Panggil. Akhirnya Khalid bin Walid diberhentikan oleh Umar bin Khattab dengan tujuan menyelamatkan akidah sahabat yang sudah pada ujub fanatisme terhadap tokoh perorangan. Khalid bin Walid juga diuji oleh Umar. Apakah kalau dicopot dari jabatan jenderal panglima perang, imannya akan luntur, marah, terus nanti tidak akan patuh? Ternyata Khalid bin Walid hormat ke Umar. Ya Umar, alhamdulillah aku sekalipun dipecat jadi prajurit sudah kau buktikan. Beberapa pertempuran aku berangkat jadi prajurit. Namun aku ada ganjalan hati supaya pada waktu aku mati nanti saya tidak memiliki penasaran. Apa alasan panjenengan wahai Khalifah Umar waktu itu memecat aku? Ingin tahu alasan saja, tidak ingin mengusik apa di balik alasan tersebut. Yang penting ingin tahu apa. Khalifah Umar mengatakan, aku takut sahabat imannya luntur gara-gara takdir kamu selalu menang kalau jadi panglima. Dan sebaliknya, aku khawatir kamu juga termakan oleh iblis bisikan setan ujub. Saya panglima. Tuh, sahabat yang lain percaya kalau aku panglima pasti menang. Aku menjaga akidahmu, aku menjaga akidah sahabat. Khalid bin Walid merangkul Umar. Terima kasih engkau telah menjaga akidahku dan akidah para sahabat. Hebat. Gak ada marah dalam Islam. Jadi kalau ada Islam jenderal dipecat oleh khalifah kok memisahkan diri minta bantuan Inggris, itu jelas firqah. Dan sejarah membuktikan nanti kelemahan-kelemahan umat Islam yang minta bantuan Inggris pisah dari kekhalifahan Turki Utsmani. Sejarahnya ada yang disebut kelam, sejarahnya ada yang disebut ngeri-ngeri sedap, sejarahnya ada yang disebut ya biasa saja. Sejarah itu bagian dari kehidupan masa lalu. Yang kita hadapi adalah masa sekarang. Ya sudah, berarti tidak membahas bagaimana dulu bangsa-bangsa Arab mengadakan buhut, mengadakan firqah, mengadakan firqah, memisahkan diri dari kekhalifahan. Urusan masing-masing. Sekarang poin yang kelima. Apa poin yang kelima? Allah mentakdirkan lewat ayatnya surat ini kepada Nabi Muhammad memilih Romawi daripada Persia walaupun sama-sama kafir. Sekarang kita buktikan zaman sekarang. Kita hadapi bersama, kita dengar bersama. Zionis menjajah Palestina, sudah mencaplok 80% tanah muslim Palestina. Mau membela Palestina apa netral? Wajib bela Palestina kalau imannya pengen niru Nabi Muhammad. Paham? Zionis nyerang Iran. Zionis ingin menjadikan Israel raya, Palestina, Libanon, Syria, Yordan, perbatasan dekat Mesir, perbatasan dekat Irak, dan lain-lain. Sedangkan Iran tidak pernah bercita-cita menjadikan Iran raya menguasai negara lain. Beda, netral apa bela Iran? Bela Iran, sudah kelihatan. Secara ilmu agama, mendolimi orang lain hukumnya haram. Amerika dan Israel membombardir Iran, Iran membalas. Netral apa bela Iran? Bela Iran. Secara hukum internasional, PBB
melarang negara lain menyerang negara lain tanpa persetujuan PBB. Karena merasa hebat, di PBB tidak ada yang menghalangi, berani menyerang Iran. Mau netral apa bela Iran? Bela Iran. Secara Undang-Undang Dasar 45, penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Kita orang Indonesia apa orang Arab? Kalau orang Arab nggak kenal UUD 45. Kalau sekolah ngajinya di Arab nggak kenal UUD 45. Tapi kita 6 tahun di SD Indonesia, 3 tahun di SMP Indonesia, 3 tahun lagi SMA Indonesia, kuliah 4 tahun lagi di Indonesia, bukan di Arab. Undang-Undang Dasar 45 mengharamkan penjajahan di atas bumi, harus dihapuskan. Amerika menjajah Vietnam, Amerika menjajah Irak, Amerika menjajah Afghanistan, Amerika menjajah Libya, Amerika menjajah Iran. Mau bela mana? Netral apa bela Iran? Bela Iran. Gampang. Iran yakin kepada Allah, Zionis Yahudi yakin kepada Tuhan Uzair. Bela Iran apa netral? Iran yakin Nabi Muhammad. Donald Bebek nggak yakin Nabi Muhammad. Bela Iran apa bela Donald Bebek? Iran yakin kitab suci Al-Quran, sedangkan Zionis sama Donald Bebek tidak percaya kitab suci Al-Quran. Bela Iran apa netral? Iran warganya sekarang bukan zaman Reza Pahlavi, kerajaan yang pro Zionis, mereka rakyatnya dijadikan pelacur dan lain-lain, tapi sekarang rakyatnya keluar rumah disuruh jilbaban, berbusana muslimah, rakyat yang perempuan. Kalau yang non muslim silahkan urusan non muslim. Semua yang beragama Islam keluar rumah disuruh nutup aurat, bagi perempuan jilbab. Apakah Zionis sama Donald Bebek nyuruh pakai jilbab? Netral apa bela Iran? Supaya mikir, jangan sarser medsos seenak wudelnya sendiri, nggak paham tentang pilihan akhlaknya Nabi. Jelas sekali. Dan tadi Jenderal Indonesia yang pensiunan pilot pasukan tempur F-15 Indonesia, Pak F-35, namanya Jenderal Agung Sasongko Jati. Beliau menjadi pakar geopolitik Indonesia dengan pakar-pakar yang lain, baik di iNews, di TV One, di Metro TV dan lain-lain, mengatakan Iran negara hebat, bisa 47 tahun di embargo Amerika, Amerika malah kalah yang mengembargo. Itulah negara adidaya baru, menandingi superpower Amerika yang anti-Islam. Bahkan Menteri Perang Amerika, namanya saya nggak senang menghafal namanya orang kafir, walaupun kalau untuk cerita ya sebenarnya perlu juga. Menteri Perangnya aja sampai ngomong, Islam itu musuh, baik Sunni maupun Syiah. Kelompok Islamnya malah Sunni Syiah, Sunni Syiah, Sunni Syiah. Dasar muda dia diadu domba. Sudah jelas-jelas dia memusuhi kita, mau Sunni mau Syiah, kok masih mudah dipecah belah oleh Sunni Syiah, oleh propaganda mereka. Mereka itu kalau Iran menang, harapan Palestina merdeka 100%. Tapi kalau Iran kalah, yang menang Israel, justru harapan merdeka tidak ada. Pilih Iran apa netral? Kalau Amerika dibiarkan menang, setiap tanda tangan 129 negara Palestina merdeka. Amerika stop, hak veto, jangan dilaksanakan kemerdekaannya, diakui PBB, nggak boleh oleh Amerika. Tapi kalau Iran yang menang, Amerika bisa cepat merdeka. Netral apa pilih Iran?
supaya kita dicuci otaknya biar bersih dari kotoran-kotoran asobiyah, dari kotoran-kotoran firqoh, dari kotoran-kotoran hawa nafsu, seolah-olah netral lebih baik. Sunnah siapa? Sunnahnya manhaj sesat, menganggap baik netral. Kalau manhajnya ulama salafus soleh membela kebenaran, tidak boleh netral. Apalagi sarser dari propaganda Zionis, dari propaganda media barat tentang Sunni dibunuh sekian juta oleh Syiah Suriah. Mana datanya? Sekarang pemerintah Islam Sunni dari tahun Januari 2025, sekarang sudah Mei, berarti 1 tahun lebih, tidak ada resmi liris dari pemerintah Sunni yang sekarang berkuasa di Suriah bahwa adanya pembantaian 1 juta lebih Sunni oleh Syiah. Nggak ada. Kok berani-beraninya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj, tidak ada sumbernya, sarser memfitnah gara-gara adu domba. Begitupun Al Jazeera, televisi internasional, nggak pernah merilis tentang Syiah membunuh Sunni sekian, nggak pernah. Terus kita mau percaya media mana? Kemudian Arab Saudi, tidak pernah pemerintah Arab Saudi memberitakan Sunni dibantai oleh Syiah sekian juta, nggak pernah. Nggak ada sumbernya, kok bangga sarser ngadu domba seolah-olah agar kita benci Iran karena merasa waktu itu Iran membantu Suriah membantai Sunni. Adanya Suriah perang saudara. Di Suriah itu yang namanya perang saudara, ada nasionalis, ada kapitalis, ada sekuleris, ada Islam, ada ekstremis, ada ISIS, ada Syiah ekstrim, ada Rafido, ada komunis, ada sosialis, ada kelompok-kelompok, lebih dari 10 kelompok saling tembak. ISIS saja kalau melihat saudara muslim Sunni tidak mau membantu ISIS, dor, sesama Sunni. Kok enak banget berita Sunni dibantai Syiah. Kalau memberitakan nggak jujur, nggak pakai data. Seperti Indonesia kan Sunninya saja lebih dari 50 kelompok, lebih dari 100 kelompok. Belum lagi Indonesia ada PKI, ada nasionalis, ada sekuleris, ada liberalis, ada kelompok-kelompok yang anti Islam, ada orang-orang yang bela Islam. Indonesia saja lebih dari 10 kelompok kalau perang diadu domba oleh luar negeri. Kenapa kita bilang Sunni Syiah? Soekarno membunuh Kartosuwiryo, apakah Sunni Syiah? Tidak, semua penguasa itu memang punya kezaliman, punya kesempatan untuk berbuat dolim. Apakah Pak Harto, Talang Sari diberantas, Tanjung Priuk diberantas, terus kita bilang Sunni Syiah? Tidak, itulah penguasa. Kalau lagi berkuasa ada rakyatnya yang rewel, ya begitu. Terus Pak Jokowi 10 tahun terjadi demo babat 800 lebih pegawai KPS mati, tidak boleh diotopsi. Terus santrinya Habib Rizik mati, terus mau bilang Sunni Syiah? Tidak, itulah kejadian takdir. Jangan selalu kalau melihat apa-apa mudah diadu domba oleh Israel. Jadi terimalah takdir yang sudah terjadi. Ya Allah, umat Islam kok engkau takdirkan terjadi perang saudara. Mohon semoga yang mati ya menjadi ampunan surgamu, yang hidup ya semoga bertobat di jalanmu ya Allah. Enak daripada ngadu domba Sunni Syiah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah poin 5 paham, sekarang masuk poin 6, yaitu surat An-Nisa, surat keempat, suratnya ibu-ibu. Bapak-bapak jangan iri, Pak Haji Toha nggak boleh iri ke Bu Wahyu, ya. Suratnya ibu-ibu An-Nisa, perempuan harus mulia, dijadikan nama surat. Surat laki-laki nggak ada, tapi saya nggak iri, saya iman kepada takdir Allah, nggak ada nama surat laki-laki. Ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan
dari kebanyakan orang-orang yang mengadakan berbagai macam tipu daya, propaganda, siasat, baik secara rahasia apalagi terang-terangan. Nggak ada kebaikan selain kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita musyawarah membangun BUMN tapi tujuannya korupsi, tujuannya tidak mensejahterakan rakyat, tujuannya hanya bagi-bagi tim sukses kampanye, tidak mengharap ridho Allah, tidak ada kebaikan di sisi Allah. Bablas uang miliaran, uang triliunan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, di neraka, kecuali untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala mensejahterakan umat Islam umpamanya ataupun umat yang lain secara umum. Illa, kecuali orang yang memiliki kebaikan di sisi Allah, man amaro, barang siapa orang tersebut menyuruh, memerintah, menganjurkan, mengeluarkan kebijaksanaan, mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan bisodakotin. Sodakoh itu baik, sampai-sampai orang sudah meninggal pengen hidup lagi itu untuk sodakoh, bukan orang meninggal pengen hidup lagi untuk umroh, bukan. Saya mati pengen hidup lagi, ya Allah mau naik haji lagi, tidak. Ya Allah aku sudah mati pengen hidup lagi sholat subuh, tidak. Tapi sodakoh langsung bermanfaat untuk orang lain. Kalau sholat baru bermanfaat diri sendiri, orang lain belum tentu. Maka Allah Maha Adil. Sodakoh, preman nggak sholat, umpamanya nggak kenal sholat, preman nggak kenal pengajian, tapi mengeluarkan uang ke yatim piatu, ke fakir miskin, ke orang tua jompo, ngasih uang ke orang lain, dibilang orang kok baik ya, kelihatannya preman, langsung dibilang baik. Apalagi kita rajin sholat, kita rajin pengajian, kita rajin silaturahim. Maka kalau kita sodakoh, pasti kita menjadi orang yang baik. Au ma'rufin, atau berbuat ma'ruf, kebaikan. Contoh di lingkungan, kebersihan RT, kerja bakti, membenarkan, membetulkan, menguras drainase, atau musyawarah keamanan lingkungan, berbuat baik, pahala. Jadi kita itu kalau musyawarah RT, musyawarah RW, musyawarah desa, ada siskampling, ada kebersihan desa, ada kerja bakti di masyarakat, itu pahala. Jangan dianggap oh nggak ada dalilnya, jangan sok suci serba dalil. Pahami kalau kita iman kepada Allah, bismillah mau nyapu, pahala. Bismillah mau minggirkan halangan apa, pahala. Bismillah mau nolong tetangga, pahala. Semuanya karena Allah. Yang ketiga, au islahim bainan nas, atau memperbaiki hubungan manusia, mempersatukan hubungan manusia yang terpecah belah, mendamaikan pihak yang bertikai, pahala besar sekali. Mendamaikan, jangan jadi provokator, jangan jadi orang yang udah kita pertahankan masing-masing, kamu A silahkan, kamu B silahkan, ketemu nanti hajar aja. Jangan, dosa besar. Justru kalau pengen pahala besar, mendamaikan manusia. Ayatnya mengatakan manusia loh, bukan orang beriman, bukan orang Islam saja. Ayatnya mengatakan umum, manusia. Jangan kita pikirannya harus menyatukan khusus sesama Islam. Kalau sesama Islam berarti lebih harus. Karena dengan manusia umum saja, orang kafir, kita disuruh berdamai, negosiasi, musyawarah, gencatan senjata. Jangan dibilang, tuh kan besti, aslinya kan besti, itu gencatan senjata, pura-pura perang. Tafsir sesat, tafsir hawa nafsu, tafsir benci, tafsir kedengkian, tafsir hasad. Akhirnya mengatakan, tuh kan besti. Padahal perintah Al-Quran, gencatan senjata, ayatnya banyak, bukan hanya ini yang cerita damai, negosiasi, musyawarah.
Ayatnya banyak. Nabi 50 kali perang, 17 kali jadi komandan panglima jenderal, yang lainnya diserahkan ke sahabat. Perang damai, perang damai, perang damai. Gak apa-apa besti dengan musuh selama musuhnya pengen besti. Ya gitu. Kenapa Yahudi diusir dari Madinah? Karena nggak mau besti. Nabi Muhammadnya mah sini Yahudi, Bani Quraiza, Bani apalagi banyak besti di Madinah sesama warga Madinah. Yahudinya merongrong, Yahudinya menipu, Yahudinya buhot, Yahudinya mau kudeta, Yahudinya memfitnah, ya diusir dari Madinah. Nabi ngajari besti, bukan ngajari benci. Paham? Jadi yang benci itu orang kafirnya. Begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Rasulullah itu cinta, nggak ngajari benci. Tapi dasar man lahabnya, dasar man jahalnya. Sampai-sampai Abu Sufyan terakhir kalah, Rasulullah menunjukkan bestinya. Wahai pamanku, engkau kok selama ini kafir. Ini mumpung Fatu Mekah, mumpung kemenangan Mekah, mumpung penaklukan Mekah, tak hormati. Siapa yang masuk ke halaman Abu Sufyan aman. Ngajak besti Rasulullah. Tidak dendaman. Rasulullah tidak mengajari dendam. Perang ya perang, damai ya damai. Paham ya? Selanjutnya disuruh damai, ini ayatnya untuk manusia, bukan hanya Islam. Apalagi Islam, kalau sesama Islam hanya Sunni dengan Syiah nggak mau damai, itu namanya ustadznya yang ngajari kebencian, ustadznya yang ngajari permusuhan, ustadznya yang ngajari hasudan. Islam justru mengajari persatuan. Masa Sunni dengan Syiah nggak bisa bersatu? Tafsir dari mana? Bisa bersatu kalau pemimpinnya mau, kalau ulamanya menyatukan umat. Selanjutnya, faman ya'mal ibtigha mardatillah, barang siapa berbuat mendamaikan orang yang bertikai, gencatan senjata, negosiasi, musyawarah untuk damai, tapi semata-mata mengharap ridho Allah. Ada 3 negara yang diusulkan untuk menjadi penengah. Satu, Italia yang ada Roma, karena Roma itu terkenal tidak lagi menjadi musuh Islam selamanya setelah kalah. Sampai sekarang tidak pernah menunjukkan kebencian kepada Islam. Makanya Al-Quran juga memuji orang-orang Nasrani, mereka lebih dekat kepada Islam daripada orang Yahudi yang selalu memerangi Islam. Tidak dipilih oleh Donald Bebek maupun oleh Iran, karena dua-duanya masih ada pilihan lain. Yang kedua, Uni Emirat atau Bahrain, antara 2 negara tersebut tidak dipilih lagi karena pangkalan militer Amerika hancur semua di negara Arab, kalah oleh rudalnya Iran. Jadi khawatir lagi negosiasi, rudal datang, takut. Dipilih negara yang ketiga, Pakistan. 1 negeri muslim, 2 punya nuklir, 3 hubungannya baik dengan Amerika, baik dengan Iran, baik. Jadi nggak mungkin Iran curang maupun Amerika mencurangi, karena Pakistan kedua belah pihak baik. Dipilihlah Pakistan. Jangan bilang tuh kan besti, nggak apa-apa besti, tapi jangan bernada nyinyir, bernada membenci, bernada meledek, jangan. Nggak apa-apa, karena memang damai itu perintah Al-Quran, perintah hadis nanti kalau waktunya sampai. Kalau orang mengharapkan ridho Allah untuk mendamaikan, saufa nu'tihi, saufa kelak nanti di akhirat, nu'tihi, kami berikan kepada pelaku-pelaku perdamaian, pelaku-pelaku persatuan, pelaku-pelaku negosiasi, pelaku-pelaku musyawarah, mempersatukan umat, ajron azima, pahala yang besar di surga. Jadi kita itu harus cinta perdamaian, jangan sarser-sarser cinta permusuhan. Tidak mungkin Sunni dan Syiah bersatu. Ya karena ustadz kamu yang gak mau bersatu. Kalau ulama ya 57 negara OKI, organisasi konferensi Islam, ya menganjurkan bersatu, gak ada menganjurkan permusuhan. Kelasnya ustadz kampung ya ngomongnya gak bersatu. Tapi kalau kelasnya ulama internasional ya Majelis Ulama Indonesia menyuruh bersatu.
ulama NU nyuruh bersatu, ulama Muhammadiyah nyuruh bersatu. Kelasnya internasional. Tapi kalau kelasnya ustadz ngaji, modalnya cuma taklid sama ustadznya, ya nggak mau bersatu karena kuper. Seolah-olah Islam diukur dengan manhajnya sendiri. Padahal manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat luas sekali. Contohnya pemimpin besar NU Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Said Aqil Siroj, beliau menerima duta besar Iran, menyampaikan nilai-nilai Islam, umat Islam Indonesia harus membela Iran. Ini kelompok Ahlussunnah terbesar di dunia, terbesar loh di dunia, lebih dari 70 juta warga Ahlussunnah wal Jamaah NU, mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan negara lain terbesar. Itu saja mengatakan bela Iran Ahlussunnah wal Jamaah daripada negara yang menyerang Iran. Masa kita nggak percaya dengan saudara muslim Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia? Paham ya? Yang terakhir kesimpulannya, poin yang keenam, yang terakhir, kita harus menjadi jiwa pemersatu dimanapun berada. Jangan sampai yang satu ustadz mengatakan Muslim Nusantara bid'ah, sesat, neraka, ya marah yang jadi Muslim Nusantara, gentian karena marah. Dasar kamu manhaj salafi wahabi, sesat, takfiri, ya saling memponis gara-gara kaku, gara-gara saklek. Coba dengan cara Muhammadiyah, NU diajak diskusi, orang lain diajak diskusi, adem dua belah pihak. Karena Muhammadiyah mengajarkan ilmu diskusi, ilmu diplomasi, ilmu dialog, ilmu musyawarah, mengamalkan sunnah Nabi. Nabi tidak serampangan dakwah. Disatukan kekuatan iman umat Islam. Maka kita harus jadi pemersatu, jiwa pendamai. Kenapa? Khawatir poin ketujuh jangan diamalkan kita. Poin ketujuh apa? Poin ketujuh contoh hadisnya, hadis yang terakhir, karena ini lagi cerita kesempatan, kesimpulan terakhir. Hadisnya mengatakan, ukhbirukum, wahai sahabat, maukah aku kabarkan, berikan berita informasi tentang bi'afdola darajati minas syam, keutamaan, fadilah, keistimewaan derajatnya seseorang melebihi dari derajat puasa, wassolati melebihi derajat solat, wasodakoti melebihi derajat sodakoh. Qalu, mereka para sahabat rame-rame semangat menjawab, bala ya Rasulullah, siap kami terima ya Rasul. Apa informasi sabda panjenengan untuk menjadikan amalku amal yang melebihi pahala puasa, pahala solat, pahala sodakoh? Qala, baginda Nabi bersabda, islahul dzatil baini, satukan, damaikan antar manusia. Ayat yang ngomong manusia, hadis yang ngomong manusia, umum, bukan hanya khusus Islam. Apalagi Islam harus bersatu, manusia umum aja disuruh bersatu. Hebat, juru pemersatu itu pahalanya hebat. Baik ayat maupun hadis mengapresiasi, menghargai orang yang dakwahnya mengajak persatuan umat Islam, mengajak ukhuwah umat Islam. Wa fasadu dzatil baini, barang siapa yang mengajak kerusakan di antara hubungan manusia, ayo jangan bersatu, kita Sunni, jangan bersatu, kita Syiah, jangan bersatu, kita partai ini, jangan bersatu, kita ormas ini, biarin saja mereka. Jadi orang yang mengajarkan kebencian, kedengkian, permusuhan di antara umat Islam dengan umat non-muslim saja nggak boleh, apalagi sama muslim. Maka barang siapa yang setuju dengan kerusakan umat, tidak menjadi juru pemersatu, al-haliqah, bagaikan orang yang cukur. Apa orang yang cukur? Rambutnya dipotong. Amal soleh kita terpotong-potong oleh sifat permusuhan. Naudzubillah min dzalik.
haliqah, orang cukur karo rambutnya dipotong, dibawa pulang, disak, apa dibuang rambut. Umumnya dibuang. Kalau sekarang ada teknologi membuat mainan dari kumpulan rambut, sih memang sekarang banyak dikumpulkan, yaitu lain cerita. Ini lagi cerita umum. Setelah rambutnya dipotong, dibuang. Artinya apa? Pahala kita ceramah, pahala kita khutbah, pahala kita ngaku dakwah, manhaj dan lain-lain, pahalanya hilang, dibuang kalau tidak bertujuan mempersatukan umat Islam. Dan bahkan umat selain Islam pun boleh dipersatukan. Inilah poin yang ketujuh, kita jangan menjadi pemecah belah, tapi justru jadi pemersatu. Poin ketujuh, jangan menjadi pemecah belah. Poin kedelapannya, jadilah pemersatu. Dibalik ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita memilih pemersatu daripada pemecah belah. Waktunya habis. Mari doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.